But this is what you're gonna do for me. You listen, Jerry? Yeah, what can I do for you, Rod? You just tell me, what can I do for you? It's a very personal, very important thing. Hell, it's a family matter. Are you ready, Jerry? I'm ready. Just wanna make sure you're ready, brother. Here it is. Show me the money. Hai Search Marketers, ketemu lagi barengan gue Rido Putra Diasgara, founder dan CEO di Search Agency. Di video yang ini gue sebenarnya pengen sharing ke teman-teman Search Marketers deck yang gue present pada saat SEOCon kemarin. Cuman kan kalau SEOCon gue presentnya pakai bahasa Inggris. Plus juga mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak sempat untuk ikutan SEOCon kemarin. Dan menurut gue materi atau sharing mengenai ini tuh penting gitu kan. Nanti gue cerita kenapa ini penting ya kan. Tapi yang gue share di SEOCon kemarin adalah mengenai the ROI of SEO kan. Dan ini gue skip kali ya, teman-teman juga udah sering denger perkenalan diri gue kan. Tapi premisnya gue pada saat gue present deck gue kemarin di SEOCon adalah bahwa kita orang-orang SEO kayaknya terlalu nyaman deh pakai kata ini gitu, pakai kata-kata ini ya kan. Setiap kali kita ditanyain sama clients kita, sama managers kita, sama bos kita, gimana SEO campaign yang kalian jalanin? Apa return-nya? Atau bisa datengin duit nggak? Ya kan? Pasti yang kita jawab adalah SEO is a long-term investment. Kan? Dan udah jadi kayak escape-nya kita dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari marketing initiative yang dijalankan oleh bisnis untuk bisa mendatangkan atau berkontribusi juga terhadap growth dari bisnis yang kita pegang gitu ya. Dan ini menurut gue hal yang crucial ya, karena di banyak case gitu udah banyak banget bisnis yang kayak apatis atau udah kayak bilang gak penting deh pakai SEO, gue pakai ads aja, atau dia bilang gak mau gue pakai SEO, gue pakai social media aja, atau bahkan ada yang bilang SEO is dead kata mereka kan. Dan menurut gue ini salah satunya karena banyak sekali SEO di Indonesia terutama ya, yang terjebak sama bisnis model yang menurut gue udah outdated gitu. Ini bisnis model yang dari zaman gue pertama kali belajar SEO tahun 2007 sampai sekarang masih dipertahanin sama orang-orang SEO. Bisnis model di mana ya agency, freelancer SEO, perusahaan-perusahaan yang nawarin SEO, mereka kerjaannya based on KPI yang berhenti di ranking keyword aja gitu. Dan ya keyword sih penting ya buat bisnis, gue juga nggak akan deny itu. Cuman di banyak case juga ranking untuk beberapa keyword atau set of keyword tertentu belum tentu jadi value yang bisnis inginkan. Dan ya ini sih part yang menurut gue harus kita benerin ya. Harus kita tinggalin sebagai orang-orang SEO gitu. Karena bisnis model SEO yang lama seperti ini tuh menurut gue pada akhirnya akan ngurangin excitement-nya bisnis untuk pakai SEO. Kan? Ditambah lagi udah banyak banget orang-orang SEO atau freelancer SEO yang datang ke bisnis tapi mereka nggak punya approach yang clear atau strategic approach yang clear mengenai bagaimana SEO campaign yang akan mereka jalankan bisa berkontribusi gitu terhadap bisnis growth-nya, atau bahkan as simple as how to give return on investment to the business. Kan? Nah, ini deck yang gue share juga di SEOCon kemarin. Ini cuplikan dari film Jerry Maguire. Teman-teman yang belum pernah nonton harus nonton deh menurut gue ya kan. Ini scene di mana Jerry Maguire tuh ngomong sama salah satu atlet dan satu-satunya atlet yang masih kerja sama dia ketika dia keluar dari perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaannya by the way adalah kayak semacam atlet management gitu deh. Ya kan? Dan dari itu dia start his own business gitu. Tapi dia kehilangan banyak banget atlet yang dulu dia manage waktu dia bekerja di perusahaan besar. Tinggal sisa satu. Dan dia ngobrol banyak sama atlet dia yang tinggal satu itu, nyoba untuk mertahanin atletnya, ya kan, supaya tetap kerja sama dia. Dan yang atletnya bilang, itu cuma satu line of
sentence doang, show me the money, kan. Dan menurut gue SEO juga akan sampai di titik ini deh, di mana bisnis nggak akan care soal ranking keywords, nggak akan care soal organic visit atau matrix-matrix yang biasa kita bangga-banggakan sekarang sebagai orang SEO ya. Dan bisnis hanya akan care sama apa return dari campaign SEO kita. Mana duitnya, kelihatan atau enggak, kan. Dan orang-orang SEO harus bisa nunjukin ini dengan jelas supaya stakeholder yang ngejalanin bisnis itu percaya bahwa SEO adalah bagian penting yang mereka harus jalankan di marketing approach-nya mereka, kan. Ini kenapa gue pengen banget share ini ke teman-teman search marketers. Tentu, ya kan, gak akan fair kalau teman-teman search marketer cuma ngelihat SEO, terus evaluasi SEO hanya dari sisi ROI aja. Sebelum nanti kita mulai ngobrolin gimana caranya kita ngitung ROI, jangan lupa teman-teman juga harus consider value-value lain yang didatangkan sama SEO, kan. Ini juga mungkin penting ya, kenapa? Karena ya itu tadi nggak akan fair kalau lu cuman ngejudge performance SEO lu dari ROI numbers doang, dari revenue numbers doang, ya kan. Meskipun gue percaya pada saatnya nanti ya kan semua orang akan demand soal itu, kan. Yang pertama adalah kalau teman-teman search marketers kenal sama marketing flywheel-nya HubSpot, nah si marketing flywheel HubSpot ini ngasih tahu ke kita stage buying journey dari setiap consumer yang nantinya akan beli produk kita, pakai jasanya kita, ya kan. Dan search menurut gue adalah satu-satunya atau apa, ya search adalah channel yang punya unique capabilities untuk bisa reach audience itu di fase manapun di buying journey-nya mereka, ya kan. Baik itu di fase yang attract, ya kan, sampai ke delight, yang nanti berubah adalah search queries-nya. Dan itu tugasnya kita sebagai search marketers untuk menyiapkan konten yang bisa menjawab search queries itu. Baik itu di fase attract yang biasanya menggunakan generic head terms, misalnya atau informational search queries, atau misalnya di fase delight yang sudah very specific type of search queries, ya kan, dan biasanya commercial search queries, review, testimonial, ya kan, seperti itu. Dan ini salah satu part yang menurut gue alasan kenapa SEO mungkin akan selalu jadi bagian penting dan backbone dari digital marketingnya perusahaan-perusahaan di digital gitu ya. Yang kedua adalah brand penetration. Ini juga part yang SEO bisa banget untuk deliver ke bisnis gitu, ya kan. Di banyak case di klien-klien gue misalnya, ya kan, kalau klien-klien gue bukan transactional website yang gue pegang gitu. Misalnya dia ada FMCG atau brand website, ya kan. Ini salah satu metrik yang mereka sangat care, ya kan, dan SEO bisa banget deliver ini. Dari konten yang kita publish misalnya, ya kan, atau dari activity SEO yang lain, PR, content amplification, ya kan. Dan kita biasanya lihat metrik seperti brand interest over time di Google Trends, ya kan. Bagaimana kita membandingkan brand kita dengan brand-brand kompetitor kita, gimana orang tertarik dengan brand kita, ya kan. Atau misalnya search volume dari brand kita, itu juga part yang menunjukkan ke kita kalau ada peningkatan atau enggak di brand interest-nya orang terhadap brand kita, kan. Ini juga part yang SEO bisa deliver dan salah satu value penting dari SEO, kan. Yang ketiga adalah content consumption dan engagement. SEO ini kan sebetulnya keunikan dan kelebihannya adalah karena dia intense base ya. Jadi orang harus ngetik dulu gitu buat dapat kontennya, buat landing ke landing page kita, ya kan. Karena dia ngetik sendiri, ya kan, artinya dia nunjukin ke kita, ngasih tahu ke kita intensnya dia apa. Dan kalau konten yang kita punya bisa menjawab intensnya dia itu, dibandingkan dengan channel digital marketing yang lain, search biasanya punya engagement yang lebih tinggi. Konten consumption-nya juga lebih baik. Atau bahkan kalau teman-teman lihat conversion-nya juga biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan channel-channel digital marketing yang lain. Yang jadi problem biasanya adalah scalability-nya. Kalaupun conversion rate-nya tinggi, kalau orang SEO-nya nggak aware, atau nggak punya strategi yang clear untuk scale numbers of conversion ini, ya susah juga ya. Dan itu menurut gue 3 value yang juga jangan dilupain gitu ketika teman-teman ngobrolin soal SEO, jangan hanya ngeliatin ROI-nya doang kan.
Dan mulainya dari mana kalau teman-teman mau mulai ngitung ROI? Kemarin gue share pas SEOcon. Yang pertama adalah semua goals yang kita punya itu harus punya economic atau monetary value-nya. Dan kita harus siapin measurement environment yang baik gitu ya di digital assetnya kita. Kalau teman-teman misalnya pakai Google Analytics ya, goal setup-nya jangan lupa untuk dirapihin misalnya ya kan, atau kalau teman-teman ada di e-commerce misalnya ya kan, e-commerce tracking atau enhance e-commerce tracking-nya harus dipasang juga, harus dijalankan dengan baik juga, harus bisa track semua transactional activities yang ada di websitenya teman-teman kan. Ya kalau e-commerce sih sebenarnya agak lumayan mudah ya. Kalau misalnya e-commerce tracking atau enhance e-commerce-nya sudah dipasang dengan baik, teman-teman bisa dapat angka transactional value yang bisa digunakan untuk ngitung ROI dengan cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan e-commerce company misalnya, nggak punya transactional activities di website-nya teman-teman. Let's say misalnya teman-teman goals-nya adalah untuk capture leads. Nah, setiap leads yang teman-teman capture itu harus punya monetary value. Harus ada economic value-nya. Karena kita nggak bisa ngitung ROI tanpa tahu atau tanpa punya numbers yang kita bisa gunakan untuk menghitung ROI itu. Kan? Dan ini kadang-kadang tricky ya teman-teman, nggak gampang gitu untuk bisa nentuin berapa sih value dari setiap lead yang kita capture, kan. Ini biasanya salah satu yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Kita bisa lakukan komparasi atau perhitungan dari jumlah leads yang sudah kita capture, sebetulnya berapa sih revenue yang kita dapat. Misalnya kalau teman-teman punya service nih kayak gue misalnya. Gue kan punya service-nya search marketing ya kan. Dan gue misalnya let's say within 1 month gue capture leads sebesar 100 leads gitu ya. Dan dari 100 leads itu 5 jadi klien. Dan dari 5 klien itu misalnya gue dapat revenue let's say 100 juta gitu ya. Dari numbers itu teman-teman sudah tahu bahwa value per leads-nya adalah 1 juta. Karena dari 100 lead yang gue capture, gue dapat revenue 100 juta. Kan? Ini yang penting untuk teman-teman lihat atau teman-teman punya numbers ini. Karena kalau enggak, teman-teman nggak bisa ngitung angka ROI-nya. Kan? Dan pada saat teman-teman setup goals di Google Analytics, ada option teman-teman untuk masukin value-nya. Ada yang lebih tricky teman-teman. Yang lebih tricky adalah kalau teman-teman misalnya goals-nya adalah brand awareness misalnya. Gue banyak klien-klien gue yang FMCG, kan? Atau klien-klien gue yang content hub, unbranded content hub misalnya, ya kan? Dan kita agak susah untuk ngitung ya, karena dia nggak capture leads, dia nggak jualan. Dia jualan tapi jualannya offline, kan? Which is sekarang kan agak susah untuk dapetin bridging-nya dari online to offline-nya ya kan. Nah, salah satu yang paling cepat yang kita bisa offer ke klien kita untuk ngasih lihat ke dia kira-kira return on investment dari SEO campaign yang kita lakukan apa adalah kita ambil satu matrix dari brand awareness yang paling penting buat klien kita. Misalnya di case-nya gue adalah gue ambil matrixnya traffic, misalnya organic traffic, kan. Nah, gue bisa dapat tuh value dari organic traffic itu. Salah satunya lewat tools Ahrefs atau Semrush. Di sana kita bisa dapat estimated traffic value. Atau kalau misalnya brand-nya menjalankan paid search campaign, SEM, ya kan? Ya kita bisa jauh lebih dekat ngitungnya karena kita bisa gunakan cost per visit dari paid search campaign kita. Kita kaliin dengan organic visit yang kita punya atau organic traffic yang kita punya. Nanti kita dapat kira-kira value total yang kita dapat dari SEO campaign yang kita jalankan itu seperti apa. Teman-teman juga bisa tarik misalnya ke lebih atas, impression. Ya, ada beberapa klien gue yang juga ngelihat impression, targeted impression, ya kan. Dan ini teman-teman bisa pakai angka CPM dari paid search campaign atau dari benchmark industry, ya kan. Pokoknya cari numbers atau matrix yang teman-teman bisa calculate economic value-nya atau monetary value-nya. Ini part pertama yang penting banget teman-teman lakukan. Kan. Part yang selanjutnya nggak boleh juga teman-teman lupain adalah, kan gue sering cerita ke teman-teman, kalau audiens kita sekarang itu jumping dari satu channel ke channel yang lainnya dengan cepat. Sebelum dia sampai ke thank you page-nya kita, sebelum dia jadi consumer-nya kita, sebelum dia consume kontennya kita, ya kan? Dan kadang-kadang channel-channel ini tentu berbeda jenisnya, kan? Nah, di digital measurement-nya teman-teman, yang penting untuk teman-teman set up adalah
attribution, teman-teman harus tahu dengan jelas kontribusi dari setiap channel marketing yang teman-teman punya seperti apa terhadap goals atau objektif yang tadi kita sudah hitung economic value-nya. Supaya numbers-nya nggak misleading. Misleading seperti apa misalnya? Misleading kalau teman-teman lihat bahwa, oh sales di tempat gue paling banyak terjadinya karena traffic Facebook. Terus teman-teman matiin tuh semua channel-channel lain yang teman-teman punya, terus habisin budgetnya di Facebook. Besar kemungkinan ya teman-teman nggak akan bisa untuk scale up revenue atau conversion dari bisnisnya teman-teman. Karena ternyata teman-teman miss out dari banyak touch point-nya audiens kita yang kadang-kadang touch point itu penting gitu. Makanya data attribution ini penting untuk bisa teman-teman set up di environment untuk measurement-nya teman-teman, kan. Kalau itu sudah set up semua, yang kedua tentu adalah untuk tahu cost dari SEO campaign teman-teman. Kalau teman-teman perusahaannya misalnya kerja sama agency, ya itu lebih gampang lah, ya kan. Teman-teman biasanya bayarnya retainer fee monthly, ya kan. Tinggal tambahin shared cost-nya aja. Shared cost-nya misalnya cost dari orang finance, orang HR, atau orang-orang yang terlibat di campaign itu di internal perusahaannya teman-teman, kan. Itu cost-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman manage SEO-nya internal di perusahaannya teman-teman sendiri, ya kan. Ini ya harus pintar-pintar teman-teman ngitungnya. Kadang-kadang gue ajak orang finance gue untuk benar-benar tahu nih cost-nya kira-kira berapa. Yang pertama kita hitung tentu adalah SEO timnya kita, hourly cost-nya mereka berapa sih sebenarnya, kan. Terus yang kedua adalah tim support. Tim support juga penting untuk teman-teman hitung, ya kan. Orang-orang yang kadang-kadang ngabisin 1-2 jam sebulan bantuin tim SEO, misalnya let's say orang HR, ya kan, yang dia punya punya hour yang dia spend untuk misalnya hiring orang SEO, interview orang SEO, itu juga part dari SEO cost-nya teman-teman, kan. Saran gue teman-teman cari bantuan dari orang finance-nya teman-teman untuk bisa ngitung ini dengan detail, kan. Atau cost komponen yang lain misalnya tools dan teknologi yang teman-teman gunakan, kan. Atau yang paling banyak biasanya di case-nya yang sering gue hadapin adalah content and promotion, ya kan. Content production itu juga biasanya komponen cost yang paling besar dari SEO, terus amplification dan promotion dari konten kita. Kalau kita jalanin PR, ya kan, atau misalnya kita jalanin amplification dari konten yang kita punya, iklan atau apapun itu biasanya komponen besar dari SEO cost-nya kita, kan. Tapi teman-teman harus detail banget untuk tahu cost dari SEO campaign-nya kita supaya kita bisa ngitung ROI-nya dengan baik gitu ya, dengan tepat gitu. Nah, yang ngitung ROI-nya pasti gampang kalau udah ketemu value dari SEO campaign-nya, terus cost-nya berapa, ya kan. Ya pakai rumus yang biasa kita pakai untuk hitung ROI juga bisa, ya kan. Seperti ini, revenue generated per cost dikali 100%, ya udah gitu kita dapat angka ROI-nya. Tapi proses-proses yang awal tadi dari mulai ngitung value SEO cost-nya, terus ngitung value dari yang di-generate sama SEO campaign-nya, itu juga part yang penting harus teman-teman perhatiin, gitu. Nah, yang terakhir di pas SEOcon kemarin gue ngingetin tuh ke audiens bahwa SEO ini butuh waktu lah untuk bisa grow, untuk bisa bener-bener datengin value untuk bisnisnya kita. Jadi kalau misalnya bisnis itu berharap untuk dapat positif ROI-nya di bulan ke-3, bulan ke-6, mungkin bukan SEO kali ya, marketing channel yang pas buat mereka. Mereka harus bisa perusahaannya harus bisa ngasih waktu dulu supaya SEO-nya beneran berkembang dengan baik, kan. Baru mulai untuk lihat angka ROI-nya udah pas atau enggak, ya kan. Atau misalnya ada improvement apa yang kita bisa lakukan lebih jauh supaya angka ROI-nya lebih baik, ya kan. Karena kalau misalnya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan udah bilang, wah ROI-nya kecil banget, terus agensinya dipecat, orang-orang SEO-nya di-layoff semua, kayaknya nggak pas deh, ya kan. Ini juga harus reasonable ya untuk ngelihat ini, ya kan. Karena SEO ini kan bukan advertising yang digital advertising yang hari ini setup campaign, besok udah kelihatan traffic-nya. Terus kita bisa langsung melakukan tweaking, ya kan. Jadi kasih waktu dulu deh SEO-nya buat bisa berkembang dulu, buat bisa datengin value yang real dulu ke bisnisnya, kan. Itu sih teman-teman yang kemarin gue share di SEOcon, ya kan.
Gue agak singkatin sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Setiap Senin kita punya di SEO Show, di mana gue akan ngobrol sama orang-orang SEO, praktisi-praktisi SEO, ngobrolin soal SEO, terus tanya jawab sama teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.